Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Allah bertanya secara retoris kepada kita, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, kata Allah. Kita tak perlu jawab, Allah jawab sendiri. Kata Allah, tak sama. Apa beda orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang berilmu itu kalau diberi tahu, diajak, itu mudah. Tidak suka membangkang, keras hati, atau suka membelot. Itulah bedanya orang yang berilmu. Karena itu syaitan laknatullah tidak suka kepada orang-orang yang berilmu, karena pastinya orang berilmu akan susah untuk disesatkan. Alhamdulillah, syukur kita tiada henti hanya kepada Allah. Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut untuk kita puja dan kita puji. Karena itu kita hanya bergantung kepadanya. Sebab itu pula setiap mengawali pagi, Nabi mengajarkan kita untuk berzikir, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pernah meninggalkan aku walaupun sekejap mata. Sebab bila Allah telah meninggalkan kita, maka kita akan tersesat. Kullukum dhallun, kata Allah dalam sebuah hadis Nabi, hadis qudsi. Semua kalian adalah orang-orang yang tersesat, illa man hadaituh, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semoga hidayah ini selalu bersama kita sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Sebab itulah kita mesti dan tak berhenti untuk selalu bersyukur kepadanya. Selanjutnya, salawat juga salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, atas nama dekan, kami mengucapkan selamat datang di Fakultas Syariah dan Hukum. Selamat bergabung di fakultas yang kita berazam menjadi yang terbaik. Kami terima dengan senang hati antum bergabung di fakultas ini. Kami siap untuk memberikan pembinaan, pengajaran, apapun yang Anda butuhkan, tentu sepanjang antum mau. Kami pun tidak akan dapat melakukan apa-apa bila antum yang menolaknya. Karena itu kerjasama kita di sini adalah hal yang sangat utama. Selanjutnya, saya diamanahkan oleh rektor atas permintaan dekan untuk menjadi wakil beliau di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dalam hal ini tentu saya akan lebih tepat berbicara tentang kemahasiswaan. Saya mewakili dekan atau atas nama dekan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Artinya adik-adik mahasiswa akan lebih banyak berhubungan dengan saya di masalah hal-hal yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Tujuan kita kuliah yang utama tentu belajar. Belajar untuk menimba ilmu. Karena itu sesuai dengan tujuan dari setiap perguruan tinggi itu, terutama kita juga di UIN Suskaryau, ada tridharma perguruan tinggi. Pertama, pendidikan pengajaran. Kemudian penelitian, dan terakhir pengabdian. Pendidikan pengajaran ini nanti akan kita lakukan di berbagai tempat. Terutama nanti kita akan banyak menggunakan media lokal. Karena sekarang dalam masa pandemi, kita menggunakan sistem daring atau dalam jaringan. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita dapat melakukan pendidikan dan pengajaran. Terus, pendukung pendidikan pengajaran ini adalah nanti antum harus melakukan penelitian. Penelitian di antaranya yang
dominan nanti skripsi antum terakhir. Tapi yang berhubungan harian tentu membuat tugas-tugas yang dibebankan oleh pengasuh mata kuliah. Itu bagian dari bentuk penelitian. Kemudian tiga nanti pengabdian yang akan nampak yang dinilai itu pengabdian antum di saat kuliah kerja nyata. Nah, karena tujuan kita berada di perguruan tinggi ini adalah untuk mencari ilmu. Namun di samping itu kita juga mesti dibekali dengan suatu keahlian. Kalau WHO mengistilahkan itu dengan life skills, yakni keterampilan hidup. Dalam hidup ini kita tidak dapat hanya mengandalkan keilmuan kita saja, tetapi kita harus punya keterampilan. Kembangkanlah keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing. Karena justru orang terkadang lebih dapat mendatangkan, kalaulah yang ingin berpenghasilan, maka orang terkadang lebih banyak dapat penghasilannya itu dari keahliannya. Terkadang pula keahliannya itu tidak didukung oleh dasar pendidikannya. Karena itu banyak orang yang kuliah ekonomi lalu akhirnya menjadi politisi. Orang yang kuliahnya peternakan lalu akhirnya jadi pengusaha. Banyak hal seperti itu. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang ternyata skill life-nya itu atau life skill-nya itu yang dapat menonjol dalam kehidupannya. Karena itu pula di perguruan tinggi ini kita juga mengasuh dan mengasah kemampuan keterampilan mahasiswa. Di antara bentuk-bentuk keterampilan itu bisa dalam bentuk olahraga, seni, budaya, bisa juga dalam bentuk wirausaha. Karena itu nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengimbangan minat dan bakat ini. Antum bisa mencari informasi seluas-luasnya, maka fakultas, universitas akan memberikan semacam jalan untuk mendidik dan mengasah kemampuan-kemampuan life skill ini. Tentu ini tidak dapat kita maksimalkan yang hanya di perguruan tinggi ini saja, karena tujuan utama perguruan tinggi tadi adalah pendidikan, pengajaran. Hanya saja ini setidaknya menjadi semacam embrio awal, sehingga berikutnya di luar antum dapat kembangkan sendiri. Di bidang olahraga misalnya, seluruh bidang olahraga itu ada di fakultas kita atau di universitas kita dengan berbagai sarana yang ada tentu. Sisanya bisa antum kembangkan keluar. Setelah antum punya kemampuan ini, maka berikutnya nanti ada event-event yang terukur mulai dari tingkat lokal, tingkat fakultas, universitas, sampai ke antar universitas, sampai juga nanti tingkat nasional. Bila antum berbakat, maka semua ini telah ada sarana-sarana untuk mengakomodir kemampuan-kemampuan bakat ini. Begitu pula dalam bidang seni. Dalam bidang seni ini kita mengakomodir semua kemampuan seni mahasiswa. Ada seni tilawah tentunya sebagai sebuah ikon perguruan tinggi Islam, tentu seni tilawah, nasyid, hadrah, kemudian ada juga nyanyi. Di tingkat nasional kita tidak hanya mengikuti nyanyi dalam bentuk nyanyi-nyanyi yang seperti nasyid, ada juga nyanyi-nyanyi yang bersifat lagu-lagu nasional. Intinya semua bakat mahasiswa akan dikembangkan. Sampailah sekarang mahasiswa kita, Fakultas Syariah itu ada 3 orang yang mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Jadi mahasiswa Fakultas Syariah ada 3 orang yang ikut lomba debat bahasa. Di lomba debat bahasa ini banyak
kemampuan budaya, terutama budaya-budaya Melayu yang dapat dikembangkan. Ini eventnya juga sampai ke nasional. Belum lagi yang sangat luar biasa fakultas ini, itu lomba debat hukum. Ini berbagai prestasi senior-senior kalian sudah sangat mumpuni sampai ke tingkat nasional. Bila sampai ke tingkat nasional, mereka selalu mampu berbicara dalam menjadi keluar sebagai pemenang. Itu setidaknya saya ingin sebut terima kasih kepada senior antum yang sekarang sudah tamat seperti Amir Khan, Sarjana Hukum dan kawan-kawan. Sampai sekarang dia sudah masih mendidik adik-adik juniornya. Diikuti oleh adik-adik di belakangnya yang sekarang yang sudah tak kalah sukses dari rombongan seniornya ini. Karena itu sekali lagi adik-adik mahasiswa antum yang telah menjadi bagian Fakultas Syariah, kami ucapkan selamat datang. Antum telah masuk ke suatu tempat yang tepat. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari kita bekerja sama untuk memajukan fakultas kita dan tentu mengembangkan Islam agar dikenal orang agama yang baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.